Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, jurnalis Tribun Manado, David Kusuma, dalam acara Talk Show pada hari ini. Hari ini Talk Show kita bersama Lembaga Penjamin Simpanan. Untuk itu, kita sudah menghadirkan narasumber dari Kepala Kantor Perwakilan LPS 3, Wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, Bapak Fuad Zain. Selamat datang Pak Fuad. Selamat Iya. sore, Pak David. Ya, selamat sore. Selamat sore, Tribuners. Iya. Ya, Pak Fuad, ini merupakan pertama kali ya talk show bersama Tribun Manado. Betul sekali. Iya. Terima kasih buat keluarga besar Tribun Iya. sudah bisa talk show dengan kami. Iya. Ya, Pak Fuad, sebelum kita memulai rangkaian talk show pada sore hari ini, mungkin bisa perkenalan dulu singkat dengan Pak Fuad ini. Oke, dengan saya ya. Iya. Baik, terima kasih Pak David. Selamat sore Tribuners. Kali ini kami masuk ke Sulawesi Utara, tepatnya di kota Manado. Terima kasih sudah mengundang kami untuk talk show di sini. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Fuad Zain, ditugaskan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagai Kepala Kantor Perwakilan 3 dengan wilayah kerja Sulawesi, Maluku, Papua, atau LPS Sulampua biasa kami perkenalkan. Wilayah 3 ya Pak ya? Wilayah 3, betul. Ya Pak Fuad, ini banyak masyarakat mungkin belum tahu, terutama Tribuners ini ya, apa itu LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, termaksud fungsinya apa? Mungkin Pak Fuad bisa jelaskan. Baik, ini agak cukup panjang ini kalau kita ceritakan ya. Jadi Pak David, sebenarnya LPS itu lahir dengan sebuah latar belakang sejarah yang cukup panjang tentang krisis yang terjadi di negara kita. Jadi kalau Pak David, Tribuners masih ingat 97, 98 krisis moneter ya. Krisis moneter di Indonesia, sampai Manado enggak ya waktu itu ya? Agak Terasa juga ya. Nah, Indonesia mengalami krisis moneter saat itu belum ada LPS. Belum ada LPS, tapi yang terjadi kemudian ya pada saat krisis itu adalah kepanikan masyarakat ya. Dan pemerintah menutup 16 bank saat itu secara sekaligus. Ya. Timbullah kepanikan dari masyarakat. Ramai-ramai rush namanya. Mau menarik uang menarik mereka. Uangnya di bank. Begitu, menarik uangnya di bank. Saat itu belum ada LPS, pemerintah kemudian menetapkan blanket guarantee. Untuk apa? Untuk menenangkan masyarakat. Pak David, jangan diambil uangnya di bank, tenang saja, aman. Dijamin oleh pemerintah. Nah, berdasarkan pengalaman panjang sejarah kita tersebut, pemerintah bersama DPR melahirkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Fungsinya ada dua di dalam undang-undang tersebut. Yang pertama, menjamin simpanan nasabah penyimpan. Ya, menjamin simpanan nasabah penyimpan di perbankan. Yang kedua, turut serta aktif menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Ya, jadi bahasa undang-undangnya seperti itu. Gitu. Jadi dilahirkan berdasarkan Undang-Undang tahun 2004, beroperasi 1 tahun kemudian di tahun 2005. Begitu, 1 tahun kemudian beroperasi secara resmi. Dan dalam perkembangannya LPS tadi sudah saya sampaikan memiliki 2 fungsi berdasarkan Undang-Undang LPS. Lalu di dalam perkembangannya melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sistem keuangan atau Undang-Undang P2SK, LPS diberikan mandat baru. Ya, tadi dengan Undang-Undang LPS kita menjamin simpanan nasabah penyimpan di perbankan. Yang kedua, ya, dalam perkembangan berikutnya sesuai dengan Undang-Undang P2SK tadi, LPS diberikan mandat baru untuk menjamin polis asuransi. Polis asuransi juga ini. Iya. Namun kita dalam undang-undang tersebut kita diberikan waktu 5 tahun. Ya, tadi Undang-Undang 2023, jadi 2028 kita akan running. Kita akan mulai
penjaminan polis asuransi. Begitu. Jadi sekarang masih dalam persiapan, Pak David. Gitu. Mohon doanya kepada Tribuners sekalian, semoga lancar persiapannya semua. Ya, kita sedang mempersiapkan regulasinya, SDM-nya, SOP-nya. Jadi semua sedang kita siapkan supaya nanti 2028 kita ready untuk jalan. Nah Pak, kalau untuk LPS wilayah 3 sendiri mulainya beroperasinya kapan Pak? Baik. Mungkin belum Tribuners yang di Manado mungkin juga belum tahu ini bahwa wilayah 3 ini mencakup Sulawesi Utara ya Pak? Ya, betul. Jadi Pak David, tadi yang saya ceritakan 2005 LPS mulai beroperasi secara resmi ya, mulai beroperasi, yaitu di tahun 2005. Mulai 2005 tadi LPS berkantor di Jakarta. Begitu ya, mulai berkantor di Jakarta sampai dengan adanya undang-undang P2SK tadi di tahun 2023, dikarenakan LPS diberikan mandat baru, ada fungsi baru yaitu penjaminan polis asuransi di tahun 2024, tepatnya di tanggal 17 Mei 2024, LPS perwakilan 3 diresmikan untuk wilayah Sulawesi, Maluku, Papua. Jadi kantor kami di Makassar, tapi wilayahnya seluruh Sulawesi, Maluku, dan Papua. Termasuk Sulawesi Utara. Jadi dalam kesempatan ini Pak David, terima kasih ke seluruh Tribuners, keluarga besar Tribun. Kami mengucapkan terima kasih, salam kenal dari LPS. Saat ini LPS lebih dekat lokasinya dengan masyarakat. Ya, Pak Fuad, apa saja sih yang dijamin oleh LPS ini dan syarat-syaratnya agar bisa dijamin itu apa Pak? Tadi makasih pertanyaannya. Tadi saya sampaikan, jadi fungsi LPS berdasarkan Undang-Undang LPS itu 2. Yang pertama tadi menjamin simpanan nasabah penyimpan, yaitu di perbankan. Begitu. Jadi kalau yang ditanyakan adalah apa yang dijamin oleh LPS? Ya simpanan. Apa itu simpanan? Kan gitu kan? Simpanan di perbankan kita kenal ada 3. Tabungan, giro, deposito. Ya, atau bentuk lain yang dipersamakan. Kalau di bank syariah mungkin namanya berbeda sesuai dengan akad syariahnya. Begitu ya. Jadi Tribuners tolong pastikan ya, produk perbankan yang Tribuners menyimpan uang itu termasuk dalam 3 ini. Begitu. Tabungan, deposito, giro. Seperti itu. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana syaratnya? Begitu kan? Jadi sebenarnya sepanjang simpanan dalam bentuk di perbankan, simpanan nasabah yang ada di perbankan itu dijamin oleh LPS. Tapi LPS menetapkan kriteria di dalam penjaminannya. Mungkin ini yang Tribuners ingin cari. Betul. Apa saja? Dijamin oleh LPS enggak? Iya. 1, bentuknya simpanan. 2, di perbankan. Bukan di koperasi ya Pak ya? Bukan di lembaga lain selain bank. Gitu. Ya. Betul. Pak David tadi sampaikan koperasi. Koperasi sebenarnya kalau berbadan hukum bank, dia termasuk bank. Ya, BPR, koperasi, apa gitu. Ya, nah, asalkan bentuknya bank. Begitu. Jadi karena memungkinkan untuk itu. Terus 1 bentuknya simpanan, 2 simpannya di bank. Ya. Terus Pak, bagaimana kita memastikan kalau tempat kita menyimpan adalah bank? Nah, itu pertanyaan berikutnya sebenarnya. Tetapi untuk dijamin oleh LPS menetapkan kriteria yang kita sebut kriteria 3T. 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 Gampang sekali diingat kan? 3T. T1, T yang pertama tercatat dalam pembukuan bank. Betul. Tribuners pasti punya buku tabungan. Buku tabungan harus ada itu. Iya, betul. Kalau pakai M-Banking kelihatan mutasinya, saldonya gitu kan. Itu dalam pembukuan bank. Begitu. Yang kedua,
tingkat bunga penjaminan tidak melebihi tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan. Nah, tingkat bunga penjaminan ini ditetapkan oleh LPS secara periodik. Ya, saat ini untuk bank umum rupiah LPS tetapkan 4,25%. 4,5% untuk rupiah. Nah, kalau Pak David punya simpanan dalam bentuk mata uang lain gitu ya, euro, dolar, pound sterling gitu ya. Ya, di perbankan itu 2,25%. Oke. Artinya apa, Tribuners? Perlu pastikan berapa besar bunga yang diterima. Kalau dari perbankan ini ya. Dari perbankan, betul. Ya, dan bank wajib menyampaikan informasi yang terbuka, yang jelas mengenai berapa suku bunga yang diterapkan saat itu. Betul. Ya kan? Yeah. Nah, itu bisa dilihat di www.lps.go.id berapa bunga LPS yang ditetapkan saat ini dibandingkan dengan bunga yang ada di bank. Oh, masih aman, masih di bawah LPS. Begitu. Nah, T yang ketiga, ya, tidak terindikasi melakukan fraud. Apa itu fraud? Fraud kecurangan dalam bidang perbankan. Begitu. Nah, masuk inilah kriteria untuk penjaminan simpanan. Artinya Pak David, kalau Pak David punya simpanan di bank, satu harus pastikan tercatat. Punya buku tabungannya disimpan, jangan hilang kemana. Iya, bukan ilegal ya. Bukan ilegal ya. Tapi terus yang kedua, kalau pakai M-Banking ya, kalau tadi tercatat ya, kalau pakai M-Banking, Pak David bisa cek saldonya, mutasi debit kreditnya, begitu kan. Yang kedua, tadi bunganya pastikan. Kenapa ini penting? Karena kalau tabungan Pak David, ya, simpanan Pak David, Tribuners dapat bunga lebih dari bunga LPS, ini menjadi tidak dijamin oleh LPS. Oh, begitu. Begitu. Oke? Jadi ingat nih. Tabungan saya kemarin dapat berapa ya? Gitu kan. Silakan dicek loh. Gitu. Ya, terus yang ketiga fraud, gitu. Oke. Nah, ini Pak Fuad, terus nasabah ya misalkan punya beberapa, kan biasa seseorang ini memiliki beberapa tabungan di beberapa bank. Ya. Nah, itu bagaimana Pak Fuad? Oke. Punya banyak nggak? Enggak kan? ya kadang kita punya di sini, ini biasanya promonya banyak, gini. Bank B untuk ini, karena promonya ini, di Bank C lagi terkait ini untuk karena bisa rumah atau bagaimana? Itu gitu. Bagaimana Pak Fuad? Betul, itu satu hal yang lazim lah ya dalam perbankan kita. Pak David, LPS menetapkan nominal penjaminan maksimal 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Oke. Nah, inilah yang perlu Tribuners ketahui. Gitu ya. 2 jadi kalau miliar rupiah per nasabah per bank. Ya, jadi kalau Pak David tadi cerita, saya punya tabungan ini untuk KPR, punya tabungan ini untuk bayar sekolah anak, punya tabungan ini untuk hal yang lain misalnya ya, untuk tabungan ya, untuk investasi. Jadi yang 2 miliar itu di bank A 2 miliar, B di bank B 2 miliar, bank C 2 miliar dan seterusnya. Yang dihitung itu per nasabah per bank. Oke, jadi per nasabah per bank 2 miliar. Rupiah. Oke. Gitu. Jadi kalau kita bicara mitigasi resiko, kita bicara tabungan kita ya untuk pengaturannya di bank maksimal 2 miliar. Selebihnya itu di bank yang kedua. Selebihnya itu di bank berikutnya. Jadi 2 miliar Pak David. Ya. Ya, kalau kata orang-orang, don't put your eggs in one basket. Gitu. Ya, kadang kan kita sudah jadi nyaman begini, kan. Pak Fuad ya, bukan misalkan di bank A nama saya, di bank B nama saya juga. Kalau melebihi dari 2 miliar, bagaimana itu Pak? Itu. Saya kembali lagi ya. Semuanya kalau kasusnya semua atas nama Pak David. Ya, kasusnya semua atas nama Pak David. Di bank A Pak David, B Pak David, C David, 3 David semua. Jadi 2 miliar. Nah, sekarang bagaimana kalau ada masalah di salah satu bank?
Namanya David. Lalu saya punya 3 miliar. Oke. Yang kemudian akan menjadi masalah adalah bank tempat kita menabung, tempat kita menyimpan uang, itu mengalami masalah. Oke. Dan kemudian dicabut izin usahanya oleh OJK. Oke? Iya, iya. Oleh LPS, tabungannya Pak David dikembalikan sebesar 2 miliar. Oke. Loh Pak, Ada tabungan saya kan 3 3 miliar. miliar. Gitu kan? Tabungan saya kan 3 miliar, kok cuma 2 miliar? Betul, karena LPS menerapkan nominal penjaminan simpanan sebesar maksimal 2 miliar per nasabah per bank. Bagaimana yang kemudian 1 miliarnya? Terhadap bank yang dicabut izin usahanya oleh OJK, oleh LPS dilakukan likuidasi. Gedungnya, mobilnya, komputernya, semua asetnya bank itu dijual oleh tim likuidasi yang dibentuk oleh LPS. Ya. Nanti Jadi, dananya ini pertama ada urutannya di dalam undang-undang LPS. Ya. Kalau mencukupi, kita akan lihat apakah masih mencukupi untuk membayar yang 1 miliar tadi punya Pak David. Iya. Gitu. Jadi paralel. Masyarakat segera kita kembalikan simpanannya yang maksimal 2 miliar tadi. Di lain pihak LPS membentuk tim likuidasi. Untuk apa? Untuk mencairkan, menjual aset-aset bank Dari ini. perbankan tadi ya. Betul. Oke. Jadi bagaimana Pak? Kira-kira mencukupi atau tidak? Kan seperti itu. Iya, berarti itu tergantung nanti hasilnya. Yes, betul. Iya, yang jelas 2 miliar itu sudah kembali lah kalau di atas. 2 miliar dengan syarat 3T-nya tadi terpenuhi. Iya, betul. Begitu. Jadi kalau 2 miliar atau bahkan 100 juta atau Tapi sekian tidak terpenuhi rupiah lah, 3T-nya. tapi tidak terpenuhi terjamin juga 3T-nya, ya. ini Iya. menjadi tidak terjamin. Pak, gimana kalau kemudian tadi kan tingkat bunga penjaminan, bagaimana kalau bank syariah? Ya, itu Bank gimana, syariah Pak? kan tidak Iya, betul. tidak terapkan menerapkan bunga kan? Iya. Nah, T yang kedua ini tidak berlaku untuk bank syariah. Oke. Begitu, karena tidak menerapkan sistem bunga. Iya. Seperti tadi. Nah, begini Pak Fuad, kejahatan perbankan ini kan maksudnya kadangkala tanpa diduga-duga ya. Misalkan ada yang memakai skimmer begitu di ATM, tiba-tiba dia nasabah tidak tahu uangnya hilang sebesar misalkan sebesar 2-3 juta. Dia cek, ih bukan saya yang transaksi. Nah, bagaimana itu dari LPS mau untuk mengklaim atau mengadu dari nasabah ini ke betul. LPS itu Ini- agar Ini banyak. Ini yang harus Iya, diberikan diketahui. pemahaman. Iya. LPS akan membayarkan klaim penjaminan tadi ya setelah bank dicabut izin usahanya oleh OJK. Oke, tadi di highlight dulu itu. Iya, Artinya apa? LPS akan mengembalikan kalau banknya ini dicabut izin usahanya. Bagaimana kalau Kejahatan-kejahatan kemudian lain ya? kejahatan-kejahatan itu terjadi ketika bank ini masih Masih beroperasi beroperasi. normal, Iya. begitu, ya. Ini selalu kami berikan penjelasan edukasi kepada masyarakat, David. Kenapa? Karena pada saat ini LPS tidak bisa membayarkan klaim. Ini Kenapa tadi? selingkari salah kaprah dari masyarakat ya. Betul. Karena kenapa? Karena banknya masih hidup. Iya. Begitu. Apa yang kemudian harus dilakukan? Satu, sebagai preventif, Tribuners pastikan ya jangan klik link yang tidak kita kenali. Iya, betul. Atau kadang saya masih suka terima undangan pernikahan, taunya APK gitu kan. Wah, ini siapa ini? Kan gitu kan. Iya. Once ketika kita klik link tersebut, itu adalah izin bagi oknum untuk betul. masuk ke dalam m-banking kita. Hati-hati. Iya. Itu sering terjadi itu. Penipuan-penipuan seperti itu. Apalagi itu kan, tolong datang ke ATM gitu kan, klik Modusnya. nomor sekian Iya, gitu betul. kan, atau virtual account-nya gitu. Apa yang terjadi? Apa yang harus dilakukan kemudian? Nah, masyarakat harus tenang, begitu, ya. Rasanya OJK punya channeling untuk pengaduan masyarakat, panduan-panduannya karena ya belum menjadi wilayahnya LPS. Oke. Begitu. Iya. Jadi jangan salah kaprah ya. Ini kalau banknya
sudah ditutup oleh OJK, nah, itu baru dijamin oleh LPS dengan syarat-syarat tadi dan ketentuannya. Betul. Karena tadi kalau kasusnya seperti tadi, itu akan dilakukan pendalaman. Siapa yang ambil, gitu kan? Bahkan kadang, oh ternyata PIN-nya diketahui oleh anggota keluarga tanpa sepengetahuan, oh diambil sama karena anggota itu masih keluarganya. butuh proses lagi untuk. Betul, karena itu panjang tuh membuktikannya kan. Hilangnya di mana? Oh di ATM. ATM-nya di mana? Dicek CCTV. Oh ternyata anaknya. Gitu. Ya, jadi inilah yang kemudian perlu dilakukan pendalaman gitu. Jangan langsung datang ke LPS Pak David. Iya. Nah, Pak Fuad, di Sulawesi Utara ini juga di desa-desa masih ada masyarakat yang takut menabung di bank gitu. Maksudnya uangnya disimpan aja di bawah kasur karena pikir bank ini kalau terbakar atau seperti apa tidak aman, atau seperti yang Pak Fuad tadi banknya ini gagal. Nah, bagaimana LPS ini membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan ini? Baik. Terima kasih Pak David. Itulah kenapa sore ini kita diskusi ya. Begitu. Kenapa? Kalau kemudian tujuannya LPS ada di tengah-tengah masyarakat adalah meyakinkan masyarakat, memberikan rasa aman kepada masyarakat, jangan khawatir nabung di bank. Karena aman dijamin LPS. Oke? Seperti itu. Tadi kita sudah bicara 3T, kita sudah bicara nominal penjaminan 2 miliar per nasabah per bank gitu kan. Kalau kemudian saya lebih memilih untuk simpan uangnya di rumah. Gitu kan? Sama-sama kebakaran, ya, sama-sama kebakaran, tapi kalau yang satu kejadiannya di rumah, yang satu kejadiannya di bank, uang kita di bank ini nggak hilang. Kalau tapi kejadian kebakaran tadi kejadiannya di rumah dan ada uang kita nggak akan hilang. Uang kita nggak akan kembali. Angus begitu ya. Ya hangus artinya. Sesuai dengan begitu. Uang kita akan hilang gitu. Artinya apa? Ini kan risiko gitu. Belum lagi risiko hilang, ya, dicuri orang, begitu kan? Atau dimakan rayap. Banyak sekali kejadian gitu ya. Oh simpannya di celengan gitu, banyak lagi. Ternyata bolong-bolong, begitu kan. Nah, kalau simpan uangnya di bank, apa kemudian yang terjadi sama bank tersebut itu tidak akan berpengaruh terhadap simpanan. Kejadian bencana tadi ya dialami oleh bank itu nggak akan berpengaruh terhadap uang kita gitu. Seperti itu. Iya, betul. Jadi jangan takut ya menabung di bank. Oh iya, pasti. Iya. Gitu. Nah, Pak Fuad, terus ada lagi yang ingin masyarakat mungkin ingin mengetahui terkait ini Pak Fuad. Misalkan uangnya yang sudah dijamin di LPS ini, terus suatu saat misalkannya banknya gagal seperti itu ya Pak Fuad, bahwa mereka takut kan nanti seperti rame-rame ke bank begitu. Bagaimana LPS ini mengedukasi bahwa ada prosedur-prosedurnya. Betul. Nah, bagaimana ini Pak Fuad? Oke, tadi kita mulai dengan bank gagal ya, atau bank bermasalah sekarang ya istilahnya, yang dicabut izin usahanya. Ya, satu hal, jangan panik. Apalagi sekarang sudah kenal Tribuners, sudah kenal LPS. Kalau dulu LPS kan sekarang ada di Sulawesi gitu. Rame-rame dulu berita di bank apa begitu. Dia mau berhari-hari ingin segera dibayarkan. Nah, saya yakin Tribuners khususnya di Manado ini sudah well educated. Gitu ya. Jadi yang pertama, kalau ada bank yang dicabut izin usahanya, yang pertama jangan panik. Jangan panik. Sedih boleh kalau punya kenangan di sana, ya. Punya kenangan di sana sedih boleh. Ya, tapi jangan panik, jangan terprovokasi. Kenapa? Betul. Tribuners, Bang David ya, diam saja di rumah ya, Pak David diam saja di rumah, itu LPS akan membayarkan sepanjang tadi dibawa sampai dengan 2 miliar dan terpenuhi syarat 3T-nya. Jadi santai aja di rumah, udah tunggu aja berita dari Tribun bank ini ditutup, dicabut izin usaha. Oke, tunggu aja. Ya, kalau mau mencari informasi silakan datang ke bank tersebut, tanya.
kapan akan ada pengumuman, karena LPS akan mengumumkan secara bertahap mengenai pengambilan simpanannya. Begitu. Jadi LPS nanti akan menunjuk salah satu bank, ya, salah satu bank yang di luar bank yang ditutup ini, ya, untuk masyarakat bisa ambilnya. Jadi kita menunjuk bank pembayar, begitu. Biasanya kita sampaikan pengumuman itu, Pak David. Oh, ada nama saya. Silakan datang ke bank ini yang ditunjuk oleh LPS dan kemudian membawa dokumennya. Nah, ini penting. Makanya kalau punya buku tabungan, tolong disimpan. Ya, bawa buku tabungan, bawa kartu identitas. Itu aja, simpel kan? Ya, sepanjang punya kita sendiri. Iya, jangan rame-rame geruduk ke banknya ya. Nggak perlu. Itu begitu. Jangan Tribuners seperti itu. Ya, ada aturan-aturannya. Iya, karena siapkan saja buku tabungannya, KTP-nya, gitu ya. Kalau atas nama kita tinggal datang. Oh, ternyata ada namanya Pak David. Oke, datang 2 hari lagi silakan, atau besok di bank pembayar. Silakan laporan, mau diambil tunai silakan, mau dipindahkan ke rekening yang dibuka di bank tersebut silakan. Begitu. Karena kalau bawa 2 miliar kan bawa pakai kantong kresek mungkin nanti diikutin orang begitu. Seperti itu. Nah, Pak Fuad, bagaimana LPS ini mengelola resiko dalam penjaminan tabungan ini? Oke. Ini menarik nih. Kenapa? Yang terbesar ya, yang resiko yang kita hadapi adalah dalam hal mengelola likuiditas LPS pada saat kita memerlukan untuk melakukan resolusi bank. Artinya seperti ini. Apabila ada bank yang ditutup atau dilakukan resolusi oleh LPS, ya, sebenarnya LPS ini tidak melulu melikuidasi, Pak David. Ya, jadi ada metode lain. Ini mungkin dalam kesempatan lain kita akan jelaskan ya. Ada likuidasi, namanya ada purchase and assumption, PNA, atau bridge bank. Ini mungkin kesempatan lain kita akan jelaskan gitu ya. Nah, ini lebih mendalam nanti. Ya, tapi semuanya ini butuh pendanaan. Ya, termasuk ada metode yang keempat yaitu PMS. Ya, penyertaan modal sementara. Ini butuh pendanaan, butuh uang untuk melakukan resolusi bank tadi. Nah, inilah yang dihadapi oleh LPS. Bagaimana mengelola uangnya pada saat dibutuhkan uang itu ada. Jadi berdasarkan undang-undang, ya, undang-undang LPS, perbankan membayarkan premi penjaminan kepada LPS 2 kali dalam setahun, di bulan Januari dan bulan Juli, 2 kali dalam 1 tahun oleh LPS. Ya, uang ini kemudian diinvestasikan. Investasinya kemana? Oleh undang-undang hanya boleh 2, SBI dan SBN, surat berharga negara. Jadi kita investasikan di instrumen yang aman, begitu. Jadi pada saat LPS memerlukan likuiditas, memerlukan dana untuk melakukan resolusi bank, uang itu ada, begitu. Jadi insya Allah aman. Aman ya Tribuners, karena dana itu seperti yang Pak Fuad tadi diinvestasikan juga ya. Betul. Pasti investasinya juga di SBN yang punya pemerintah. Begitu. Iya. Nah, Pak Fuad, bagaimana LPS juga membantu literasi keuangan kepada masyarakat ini? Ini menarik ini. Jadi Pak David, Tribuners, secara fisik LPS KPW 3 atau kantor perwakilan LPS 3 itu lokasinya di Makassar. Wilayah kerjanya Sulampua, Sulawesi, Maluku, Papua. Makanya hari ini kita ketemu di Manado. Betul. Ketemu di Manado, gitu. Karena masih wilayah kerja kami. Begitu. Bagaimana melakukan edukasi? Nah, itulah pentingnya sinergi kemitraan dengan semua elemen yang ada. Salah satunya dengan media. Begitu. Tadi pagi kami silaturahmi dengan media-media di Kota Manado, berharap kegiatan edukasi seperti ini bisa kita terus lakukan untuk masyarakat kita. Seperti itu. Jadi fisiknya kami di Makassar, insya Allah bisa menjangkau semua Tribuners, semua masyarakat yang ada di Sulampua. Mungkin Pak Fuad bisa di-share juga, mungkin ada
yang bisa dihubungi masyarakat mungkin di Instagram atau Betul. di online yang tersedia. Oke, ini penting nih. Iya. Bisa dicatat nih ya. Iya. Gitu. Jadi kami punya banyak channel Pak David. Kalau masyarakat ingin berkomunikasi dengan LPS, ya kita punya Halo LPS ya di 154 itu silahkan telepon. Halo LPS 154. 154 itu bisa lakukan konsultasi ya, pertanyaan termasuk tanya mengenai simpanan seperti itu ya. Lalu kita juga punya channel WhatsApp official ya, 0811 1154 154. Nah, itu gampang ingatnya tuh ya. Lalu bisa ke email informasi @lps.go.id ya. Websitenya juga, nah itu kalau Pak David mau lihat suku bunga LPS yang berlaku saat itu Bisa di situ ya, website di LPS www.lps.go.id ya. Kalau mau ngobrolnya dengan yang di Makassar gimana? Ya, Gitu kan? Nomor ini- teleponnya ada nih 0411 350 360 50 70 gitu. Sosial media gimana Pak? Sosial media kami juga punya dan lengkap. Ada Facebook LPS Indonesia, ada Twitter atau X @LPS_IDIC, ada juga Instagram. Nah, Instagram ini juga aktif ya. Di @LPS_IDIC, TikTok, TikTok main juga, TikTok ada LPS Indonesia. Yang satu lagi di kanal YouTube ya, di @LPS_IDIC official. Iya, itu semua biasa dikontak, semua di Tribuners yang membutuhkan informasi terkait Betul. LPS, semua ada yang Pak Fuad sebutkan. Nanti Tribuners sudah mencatatnya, silakan hubungi jika perlu edukasi atau literasi masalah keuangan. Betul. Nah Pak Fuad, sebelum kita menutup Talkshow pada sore hari ini, tidak terasa sudah hampir sejam. Mungkin Pak Fuad ada pesan-pesan kepada Tribuners terkait lembaga penjamin simpanan ini sendiri, ataupun terkait literasi keuangan yang ingin Pak Fuad sampaikan kepada Tribuners terkait dengan perbankan itu sendiri. Bagaimana Pak Fuad? Silakan. Baik, terima kasih Pak David. Nggak terasa 1 jam ya, luar biasa ini Pak David ini memang. Baik Tribuners, selamat sore. Dengan adanya talk show kita sore ini, kami mengajak Tribuners dan seluruh masyarakat di Sulawesi Utara, dalam hal ini adalah di Kota Manado, kami mengajak untuk masyarakat semuanya untuk menyimpan uang di bank. Jangan ragu menyimpan uang di bank karena aman dijamin LPS. Ya, kita bisa nyanyi loh. Ku aman ada LPS. Sesuai dengan jinglenya. Ya. Daripada kita kehilangan uang di rumah, daripada terjadi satu kondisi yang tidak diinginkan, mari kita simpan uang kita di perbankan, dan kita percayakan kepada perbankan kita, insya Allah LPS akan selalu ada untuk masyarakat. Iya, demikian Tribuners, bincang kita Talkshow pada sore hari ini bersama Pak Fuad Zain, Kepala Kantor Perwakilan LPS 3 ya Pak, Betul. membawahi Sulawesi, Maluku, dan Papua. Ya Tribuners, bisa berikut kita Talkshow lagi dengan Pak Fuad mungkin di Makassar atau di Betul. Maluku atau di Papua, membahas terkait literasi keuangan dan LPS itu sendiri. Banyak tema-temanya, pendalamannya juga banyak. Intinya jangan takut menabung di bank ya. Betul. Pak Fuad, ya. Demikian Tribuners, Talkshow kita pada sore ini. Sampai jumpa dan salam sehat selalu. Tak perlu berpikir 2 kali untuk menabung. Ku aman ada LPS. Semua cita-citaku pasti akan tercapai. Ku aman ada LPS. Sekarang menabung tak perlu khawatir lagi. Ku aman ada LPS. Ada lembaga penjamin simpanan untukku. Ku aman ada LPS. Gapai cita mulai dari menabung. Ku aman ada
aman, ada LPS. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.